Halo anak-anak hebat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Kanal Guru Inggris dalam pembahasan sumatif akhir semester 2, mata pelajaran seni rupa kelas 4 SD. Dalam pembahasan ini saya akan membahas soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor dan uraian sebanyak 5 nomor. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak hebat untuk di-like, komen, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap saya mengupload video. Kita lanjut pada soal nomor 1. Komik adalah salah satu sarana menyampaikan pesan melalui A. Kata, B. Musik, C. Gambar, D. Video. Jawabannya adalah C. Gambar. Soal nomor 2. Gambar komik seharusnya menggunakan warna-warna yang mencolok supaya A. Mengundang perhatian pembaca untuk membaca narasi komiknya. B. Menarik mata pembaca untuk meliriknya. C. Mengundang antusias pembaca untuk membuat komik. D. Menarik tangan pembaca. Jawabannya adalah A. Mengundang perhatian pembaca untuk membaca narasi komiknya. Soal nomor 3. Gambar pada tokoh komik bertujuan untuk A. Menceritakan isi cerita. B. Memperkuat tujuan cerita. C. Mendeskripsikan karakteristik tokoh. D. Menjelaskan alur cerita. Jawabannya adalah C. Mendeskripsikan karakteristik tokoh. Soal nomor 4. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk membuat gambar komik adalah A. Menggunakan media. B. Membuat kalimat. C. Membuat gambar. D. Menentukan tema. Jawabannya adalah D. Menentukan tema. Soal nomor 5. Pemberian warna pada produk celengan yang dibuat akan membentuk kesan A. Detail, B. Fungsional, C. Indah, D. Mahal. Jawabannya adalah C. Indah. Soal nomor 6. Celengan dapat dibuat dari bahan A. Kaleng, B. Kaleng dan kardus, C. Potongan besi, kaleng, kardus, D. Kardus. Jawabannya adalah B. Kaleng dan kardus. Soal nomor 7. Celengan dari kaleng bekas akan lebih menarik jika diberi hiasan berupa A. Buah-buahan, B. Uang kertas, C. Manik-manik, D. Daun kering. Jawabannya adalah C. Manik-manik. Soal nomor 8. Bahan bambu pada pembuatan layang-layang berfungsi sebagai A. Hiasan, B. Acuan potongan pola, C. Rangka, D. Tempat meletakkan kertas untuk melukis. Jawabannya adalah C. Rangka. Soal nomor 9. Di bawah ini yang bukan merupakan bahan-bahan untuk membuat layang-layang adalah A. Kertas minyak, lem, gunting, pisau, bambu. B. Kertas minyak, lem, pisau, benang jahit, senar dan cat. C. Kertas minyak, lem, gunting, bambu, senar. D. Kertas HVS, lem, gunting, pisau, bambu. Jawabannya adalah D. Kertas HVS, lem, gunting, pisau, bambu. Soal nomor 10. Agar tampak menarik, maka layang-layang A. Diwarnai sesuai keinginan kita. B. Memakai kertas minyak warna-warni. C. Diberi ekor atau buntut. D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. Soal nomor 11. Kata shadow pada shadow puppet berasal dari bahasa Inggris yang berarti A. Wayang, B. Tokoh, C. Bayangan,
D. Pertunjukan. Jawabannya adalah C. Bayangan. Soal nomor 12. Berikut ini bahan-bahan yang digunakan dalam membuat shadow puppet, kecuali A. Lampu senter, botol kaca, kaleng minuman, pensil. B. Pensil, cat air, akrilik atau poster, bambu. C. Kertas karton atau kardus, bambu, kain layar. D. Pensil, pulpen, spidol, cat air, akrilik atau poster. Jawabannya adalah A. Lampu senter, botol kaca, kaleng minuman, pensil. Soal nomor 13. Fungsi pewarna pada saat membuat shadow puppet adalah A. Agar tampil sebagai bayangan. B. Memberikan efek tertentu saat pertunjukan. C. Memudahkan pemahaman alur cerita. D. Mempertegas karakter tokoh wayang. Jawabannya adalah D. Mempertegas karakter tokoh wayang. Soal nomor 14. Fungsi sorot lampu pada pertunjukan wayang adalah A. Menerangi para penabuh. B. Menerangi pertunjukan wayang. C. Menerangi bagian penonton. D. Menyorot wayang sehingga akan muncul bayangan pada layar. Jawabannya adalah D. Menyorot wayang sehingga akan muncul bayangan pada layar. Soal nomor 15. Di bawah ini yang merupakan fungsi dari jadwal pelajaran adalah A. Mengetahui lama belajar. B. Rencana belajar dalam satu semester. C. Pengingat pelajaran yang diikuti. D. Tempat rangkuman dari materi pelajaran. Jawabannya adalah C. Pengingat pelajaran yang diikuti. Soal nomor 16. Unsur komposisi dalam jadwal pelajaran hias memungkinkan kita untuk A. Menata objek-objek agar seimbang, harmonis, memiliki ritme dan sebagai pusat perhatian. B. Menghubungkan berbagai unsur sehingga jadwal pelajaran hias dapat menarik. C. Mengetahui hiasan ragam dekoratif yang ditempel. D. Memudahkan ragam hias dekoratif dalam jadwal pelajaran hias. Jawabannya adalah A. Menata objek-objek agar seimbang, harmonis, memiliki ritme dan sebagai pusat perhatian. Soal nomor 17. Objek yang digunakan pada bentuk ragam hias figuratif berupa A. Manusia. B. Alam. C. Hewan. D. Benda. Jawabannya adalah A. Manusia. Soal nomor 18. Penggambaran objek flora menitik beratkan pada penggambaran objek yang berupa A. Tumbuhan. B. Alam. C. Hewan. D. Semesta. Jawabannya adalah A. Tumbuhan. Soal nomor 19. Seseorang yang kreatif, inovatif, dan mahir di bidang seni disebut A. Arsitek. B. Profesor. C. Para ahli. D. Seniman. Jawabannya adalah D. Seniman. Soal nomor 20. Perhatikan gambar di bawah ini. Siapa nama seniman di atas? A. Raden Saleh Syarif Bustaman. B. Affandi Koesoema. C. Raden Al-Faid. D. Abdullah Suryo Subroto. Jawabannya adalah A. Raden Saleh Syarif Bustaman. Sekarang kita masuk pada soal uraian. Soal nomor 1. Tuliskan langkah-langkah membuat komik kolase. Jawabannya adalah langkah-langkah membuat komik kolase adalah sebagai berikut. Gunting beberapa foto gambar figur objek dari majalah, koran, buku. Tempel pada kertas polos. Tambahkan balon kata dari masing-masing figur foto yang ditempelkan. Beri garis. Soal nomor 2. Tuliskan langkah-langkah membuat celengan. Jawabannya adalah
Langkah-langkah membuat celengan adalah sebagai berikut. Kumpulkan botol plastik, kaleng bekas atau kubus dan tabung dari kardus bekas. Lubangi pada bagian atas. Beri warna dasar terang, putih. Buat sketsa dekoratif atau realis sesuai minat siswa. Beri warna yang dianggap sesuai. Soal nomor 3. Sebutkan bahan dan alat membuat layang-layang. Jawabannya adalah bahan dan alat membuat layang-layang adalah sebagai berikut. Kertas minyak, lem, gunting, bambu, benang, dan pisau. Soal nomor 4. Sebutkan langkah-langkah membuat shadow puppet. Jawabannya adalah langkah-langkah membuat shadow puppet adalah sebagai berikut. Siapkan alat berupa pensil, pulpen, spidol, cat air, akrilik atau poster, kertas karton atau kardus, bambu, kain layar, lampu senter. Buat sketsa tokoh pada kertas. Potong sesuai garis luarnya. Lubangi bagian rongga agar tampil sebagai bayangan. Buat pegangan dari bambu. Soal nomor 5. Jelaskan fungsi jadwal pelajaran. Jawabannya adalah fungsi jadwal pelajaran adalah pengingat pelajaran yang diikuti juga sebagai hiasan yang indah dengan mengandung makna tertentu. Demikianlah soal-soal pembahasan pilihan ganda dan uraian sumatif akhir semester 2. Mata pelajaran seni rupa kelas 4 SD. Terima kasih ya anak-anak hebat yang sudah dukung kanal Buyung Andis dengan cara like, komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi di pembahasan soal-soal sumatif berikutnya. Terima kasih.